5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, hari itu Siti dan teman-temannya mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Air Terjun, ciptaan dari Pak A.T. Mahmud. Inilah lagu yang dipelajari Siti dan teman-temannya. Adik-adik bisa ya mencari lagu ini di YouTube nih adik-adik ya. Kebetulan Kak Citra belum punya lagu Air Terjun ini, jadi kalian bisa cari di channel YouTube lagu yang berjudul Air Terjun, ciptaan dari Pak A.T. Mahmud. Nah, lagu Air Terjun ini bercerita tentang air adik-adik. Air itu sangat penting loh bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Ingatlah kegiatanmu menggunakan air mulai dari bangun pagi hingga saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air sehari-hari. Dari mana ya asal air? Lalu bagaimana alam menjaga ketersediaan air? Mari kita pelajari bersama-sama. Ceritakan gambar di bawah ini adik-adik. Apakah kalian tahu ini proses apa ya? Proses apakah gambar ini? Kok ada air, lalu ada hujan, ada matahari, ada laut, ada sungai, dan lain sebagainya. Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Peristiwa apa ya yang terjadi pada gambar ini? Nah, ini adalah peristiwa yang namanya siklus air atau daur air adik-adik. Apa itu siklus air atau daur air? Yuk kita pelajari. Nah, manusia itu selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air ini, kita harus bersyukur loh, karena air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia itu seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebagai pencipta alam kita. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air ini mengalami siklus atau siklus ya. Nah, siklus air ini merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses yang namanya penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, perhatikan skema proses siklus air berikut ini adik-adik. Ini adalah skema proses siklus air. Jadi, air di laut, air di sungai, dan di danau itu akan menguap. Ya, menguap akibat terkena panas dari sinar matahari. Nah, ini akan menguap naik ke atas, yang disebut dengan evaporasi. Proses penguapannya itu disebut proses evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Nah, uap air dari permukaan bumi akan naik dan terkumpul di udara sini. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air atau uap air jenuh tersebut. Proses ini disebut dengan presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan membentuk awan adik-adik. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan.
Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Nah, air hujan akan turun di darat maupun di laut lagi. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau ke perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur yang kita pakai. Air tanah juga akan merembes ke danau atau ke sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan misalnya sungai atau danau akan menambah jumlah air di tempat tertentu. Selanjutnya air sungai akan mengalir ke laut. Namun sebagian air sungai dapat menguap kembali. Nah, air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Nah, proses siklus air ini akan berulang lagi, terus berputar terus. Nah, di situ bisa kita simpulkan bahwa air tidak akan pernah habis adik-adik karena selalu mengalami siklus air. Dari proses siklus air ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, ini tadi keterangan tentang mengapa air itu selalu ada di bumi kita karena mengalami yang namanya siklus air atau daur air. Adik-adik telah membaca teks siklus air. Nah, kalian bisa membuat ya bagan secara sederhana menggunakan gambar seperti ini, lalu kalian bisa menjelaskan proses terjadinya siklus air tersebut. Nah, ini contoh bagan siklus air ya adik-adik ya. Air laut, air danau, air sungai mengalami evaporasi atau penguapan. Lalu uap airnya akan menjadi embun. Nah, di sini ya terjadi proses yang namanya presipitasi dan membentuk awan. Lalu membentuk awan terus dan terjadi proses kondensasi. Nah, kondensasi tersebut akhirnya keluarlah titik-titik air yang berupa air hujan. Adik-adik, air itu sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup itu membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Bacalah cerita tentang air berikut ini. Nah, di sini ada cerita berjudul Semut dan Beruang. Kalian simak ya, ceritanya ini sangat menarik adik-adik. Pada suatu hari, Berry si beruang melihat ke dalam mata air. Berry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Berry lalu menundukkan kepala, melihat ke tanah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak. "Berhenti semut!" teriaknya si Berry adik-adik. "Aku tak akan membiarkanmu mengambil air di sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhenti atau kucakar kau," ancam Berry beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Berry. Ia merangkak ke bawah beberapa helai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Berry mencakar dan mengendus daun-daun sambil berteriak, "Tak ada gunanya sembunyi, aku bisa menemukanmu." Semut hitam berteriak dari arah belakang Berry, "Kenapa kamu pelit sekali? Bayi semut di lembah semut sangat kehausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali, bahkan masih cukup untuk 1000 rusa." "Dengar kataku," geram Berry sambil membalik tubuhnya. "Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi." Semut hitam terdiam sebentar, lalu katanya, "Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu, tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah." Berry beruang sangat marah adik-adik. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Berry mencarinya, tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel ke sarangnya di dekat pohon oak.
Lalu di situ adik-adik, semut-semut yang haus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah, ini gucinya, tapi dia tidak tampak. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik, "Jangan pergi ke arah mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya." Berry sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Itu kata si kelinci adik-adik. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. "Mana beruang itu sekarang?" tanya mereka. "Ia sedang di rumahnya beristirahat," jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya, "Apa kami sedang berjalan tepat ke arah sarang beruang?" Ya, ini memang jalan ke arah sarangnya," jawab tupai. "Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Berry beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian." Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di depan pohon owak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali?" tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. "Kami ingin menangkap Berry beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya," kata para semut. "Bahaya sekali," seru tikus tanah. "Dia pasti sudah menangkap semut hitam saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami, hanya karena kami mengambil air dari mata air," kata semut-semut. "Aku akan menolong kalian menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu," kata si tikus tanah. Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang Berry. Mereka terus menggali selama 10 hari. Berry beruang sama sekali tidak curiga adik-adik. Suatu malam di hari ke-10, Berry beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di pohon owak dan berkata pada dirinya, "Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok akan aku hancurkan lembah semut itu. Akan kucakar mereka dengan cakarku seperti ini." Itu kata si Berry adik-adik. Berry beruang mulai mencakar ke segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan bruk! Lantai sarangnya jebol. Berry beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali oleh para semut dan tikus tanah. Berry beruang harus terus tinggal di lubang itu, kecuali ada penjaga hutan yang bisa menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Ini tadi adik-adik ya, cerita tentang semut hitam dan Berry si beruang. Diambil dari bobo.kidnesia.com. Adik-adik, dari cerita tadi kalian bisa menjelaskan loh secara urut peristiwa
dari cerita semut dan beruang dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kalian bisa menuliskannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, gunakan kata-kata yang baku dengan tanda baca yang benar. Nah, misalnya seperti ini, kalau dipersingkat lagi ya ceritanya, urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. Yang pertama, suatu hari Berry beruang melihat air berkurang dan dia menuduh bangsa semut yang mengambil air tersebut. Ketika ada seekor semut yang mengambil air, Berry menegur semut tersebut. Namun sang semut tidak mempedulikannya. Berry beruang marah dan mencari sang semut, namun tidak ketemu. Akhirnya ia kembali ke sarangnya. Semut-semut yang haus segera menuju mata air. Salah satu semut melihat guci di tepi jalan dan mengira si semut hitam itu mendapat masalah. Seekor kelinci mencoba memperingatkan semut namun tidak dihiraukannya. Semut-semut itu malah menuju ke sarang beruang. Seekor tikus tanah memberitahu semut bahwa Berry beruang sedang marah-marah. Semut-semut tersebut terus berbaris menuju sarang beruang. Semut-semut dibantu oleh tikus menggali lubang di bawah sarang beruang. Suatu malam ketika beruang menghentakkan kaki ke lantai sarangnya, dan bruk, lantai sarangnya jebol. Beruang jatuh ke lubang yang digali oleh semut. Itu tadi kalau diperingkas ya adik-adik ya ceritanya, urutan peristiwanya seperti ini. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah mereka. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.